Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin dari kelompok 8, kelompok terakhir, sedang melakukan wawancara terkait kebutuhan untuk mata kuliah Social and Digital Marketing and Writing. So, bersama Kak Nurika Ayu, Kak Ayu, kami izin wawancara ya. Oke, langsung aja. Apa yang memotivasi Mbak Ayu dan keluarga dalam memulai bisnis pengemasan dan packaging ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurika atau panggil aja Ayu. Saya perwakilan dari Mulasara Percetakan di sini sebagai perwakilan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari jenis dan teman-teman dari kelompok 8 ya. Pertama, motivasinya adalah sebenarnya ini usaha milik ayah saya. Jadi untuk sebenarnya yang lebih tepat untuk menjawab adalah ayah saya, namun di sini saya wakili. Motivasinya adalah memang beliau sudah ada di bidang ini sebelumnya, gitu, di bidang desain grafis, lalu melihat banyaknya permintaan di bidang packaging, jadi beliau meneruskan bisnisnya di bidang packaging serta alas kue. Kita kebetulan produksi sendiri untuk di alas kue dan box packaging. Itu motivasinya adalah untuk mencari uang, memperbaiki ekonomi keluarga. Itu seperti itu untuk motivasinya. Kalau motivasi yang lain adalah sebenarnya ini produk yang repeat ordernya lumayan bagus, untuk produk yang sekali pakai. Jadi memang kami tertarik di bidang ini. Jadi sudah lumayan lama ya Kak ya? Iya. Apa sih cerita di balik nama merek Mulasara serta filosofi desainnya itu menurut Mbak Ayu sendiri? Mulasara itu kan logonya ini ya, M. Kita bikin seperti gelombang, jadi bisa saya cek. Filosofinya simpel aja sih, itu kan seperti gelombang lautan, ada naik, ada turun, tapi dia tetap stabil. Seperti halnya bisnis, berharap kita juga seperti itu, ada naik, ada turun, tapi tetap stabil. Berharap semoga selalu seimbang. Mulasara ini apa ya, dia bahasa, kalau pernah dengar nggak? Aku kurang paham ya, kayak memulasarakan jenazah gitu, kayak merawat bisnis. Iya. Kalimat tingkat tinggi. Jadi dirawat. Jadi bagi Mbak Ayu sendiri, bagaimana Mbak Ayu tuh mengidentifikasi kebutuhan akan pengemasan dan packaging khusus di pasaran tuh gimana caranya? Yang pasti permintaan customer, kadang customer sendiri yang bilang, Kak ada ukuran sekian-sekian nggak? Kebetulan kita nggak punya. Terus kalau misalkan permintaan customernya banyak, kita pertimbangkan untuk produksi gitu. Sama kita kan di perusahaan bisnis online ya, di bidang online. Research pasarnya sebenarnya gampang kalau di marketplace gitu. Jadi kita tinggal cari-cari aja nih packaging apa yang banyak terjual di marketplace. Tapi dari renting di marketplace. Renting penjualan sama permintaan customer. Oke. Terus selain industri packaging, kira-kira biasanya menangani apa aja ya? Adakah kayak cetak brosur atau bagaimana? Iya, intinya semua di bidang percetakan kita bisa layani, tapi kita memang fokusnya percetakan itu kan besar banget ya. Ada yang grafis, ada yang 2D, 3D gitu, outputnya gitu. Tapi kita di sini fokusnya itu di box sama alas kue. Jadi kebanyakan untuk produk bakery, makanan gitu dan yang lain. Tapi yang lain hal-hal percetakan lain juga kadang kami terima, kayak goodie box, paper box gitu-gitu kita terima. Baik. Yang nomor 5 itu apa proyek terbesar yang pernah Anda tangani? Project, mungkin order terbesar. Iya, mungkin order terbesar itu kita ada
dari order dari Bali, dari bakery itu dia ordernya memang di atas 4.000 pieces satu customer itu. Biasanya yang punya bakery memang dia ordernya agak banyak. Bagaimana Anda memastikan kualitas dan konsistensi dalam produk Anda? Yang pasti semua owner harus tahu produk knowledge mereka masing-masing, kayak ketebalan kertas itu kita harus bisa ngerasain sendiri. Jadi ketika misalkan ada kesalahan dan lain-lain kita harus tahu sendiri, dan beberapa staff juga harus kita ajarin ini bedanya ketebalan kertas yang sekian 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 sekian. Jadi nanti ketika ada kesalahan itu pasti ketahuan. Kayak gitu. Kita edukasi. Berapa waktu penyelesaian rata-rata Anda untuk pesanan kartu? Custom order itu tergantung ya produknya apa sama banyaknya, tapi kita usahain sih kayaknya sekitar seminggu kalau pesanan khusus atau custom. Pokoknya tergantung banyaknya produksi, nggak bisa ditentuin. Hasil contoh produknya? Kita ada ini contoh boxnya. Oke. Ini biasanya dipakai buat cupcake, souvenir dan lain-lain. Ini contoh produk kita kayak gini. Sebenarnya kita banyak banget produk ya. Ada ratusan produk, cuma ini salah satu aja. Ini kayak gini, ada motifnya marble, bagus. Kita produksi sendiri, sama ini ada tatakan kue juga, kita produksi sendiri. Tatakan kue silver ya, kalian pasti tahu lah kalau beli kue pasti ada tatakan kuenya. Nah ini kita bikin kayak gini. Size-nya juga banyak, kita dari size 10 sampai 80 cm. Ini contoh aja ya. Ini aja. Jadi bagaimana caranya usaha ini tuh tetap ngikutin perkembangan tren dalam desain kemasan? Untuk tren sendiri kita belum terlalu ke situ karena ini sasaran market pasar kita itu sebenarnya ke yang polos-polos dulu aja. Jadi ke masyarakat umum. Jadi semua orang bisa pakai. Jadi kita nggak terlalu inovasi ke banyak motif dulu saat ini karena terkendala penyimpanan, gudang dan lain-lain. Jadi masih bukan mengikuti tren ya, tapi mengikuti kebutuhannya. Kita lebih ke ukuran size. Kita menurut kebutuhan pasar di ukuran dulu. Kalau yang motif-motif dan desain kita belum terlalu ke situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran berkelanjutan dalam solusi produk Anda ini? Produknya selain untuk makanan, sebenarnya ada beberapa klien kita pakai buat souvenir seperti hijab. Ada yang agak lain juga pernah dipakai kita buat sepatu. Cuma kayaknya kurang etis ya sebenarnya. Aslinya ini produknya ditujukan untuk makanan, tapi kalau misalkan untuk yang lain pun nggak apa-apa. Tapi kurang cocok. Iya, cuma kurang cocok aja. Tapi kalau untuk pakaian sih kiranya masih masuk lah, pakaian souvenir dan yang lain gitu masih bisa selain makanan itu sih. Terus bisa nggak berbagi contoh proyek pengemasan yang paling kreatif atau inovatif? Paling yang terbaru yang ini sih yang tadi ditunjukin ya. Oh, ini yang paling. Iya, ini yang paling inovatif soalnya bentuknya kayak gini. Kemudian ada handle-nya, ada mikanya, terus ada masker juga. Soalnya biasanya itu Normal aja. produk kita normal aja, kayak polos gitu. Nah, jadi yang paling kreatif sih sejauh ini yang macam-macam bentuknya agak aneh gitu. Ada handle-nya, ada motifnya. Soalnya yang lainnya itu benar-benar polos aja, kayak kalian tahu nasi box kan? Oh, iya kan. Ya, polos kayak gitu aja gitu rata-rata produk yang kita jual. Cuma size-nya banyak. Oke, terima kasih. Terus bagaimana bisa nyimbangin estetik dan fungsi dalam desain pengemasan itu? Menyeimbangkan estetik dan fungsi. Sebenarnya selain menyeimbangkan estetik dan fungsi, kita lebih ke nilai guna sama harga yang akan dijual. Kita lebih fokus ke situ. Kita nih sebenarnya nggak terlalu yang estetik banget. Kita lebih mementingkan nilai guna sama kebutuhan pakai.
gitu. Untuk menyeimbangkannya ya paling misalkan di bagian, kan biasa kita jual yang polos-polos itu ditutupnya kita bikin mika atau kita bikin gelombang-gelombang gitu. Nanti ada di gambar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Ayu memasarkan layanan Mbak Ayu kepada klien potensial? Klien potensial tuh biasanya datangnya dia, kita kan pasarnya di e-commerce di Shopee. Biasa kalau klien yang potensial dia pengen order besar, dia cek dulu ke kita, saya mau order sekian boleh nggak direct langsung, nggak via e-commerce kayak gitu. Nah itu biasanya kita pisahin, kita arahin ke kontak pribadi kita nggak lewat e-commerce lagi kalau ada klien yang potensial seperti itu. Cuma di ujungnya tetap kita kasih pilihan, beliau mau ordernya via e-commerce atau daerah langsung ke kita kayak gitu. Intinya sekarang e-commerce nih ngebantu kita nggak terlalu memasarkan produk kayak door to door gitu, nggak. Jadi enak sekarang, terbantu. Apa yang membedakan bisnis pengemasan custom Mbak Ayu dari pesaing yang lain? Kalau sebenarnya produk kita nih beberapa size emang sama gitu kayak pesaing yang lain, cuma mungkin bedanya kita ini produksi sendiri, sama kalau custom pun bisa di kita. Untuk alas kue sendiri kita bisa kerjain ukuran apa aja selagi itu persegi gitu. Itu yang bisa bedain sama pesaing. Sama satu lagi di kita ini bisa eceran, soalnya biasanya produk kita itu dijualnya per pack, per lusin, per 5 piece gitu. Kalau di kita itu bisa 1 piece gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Ayu menangani umpan balik pelanggan atau permintaan revisi? Revisi tinggal dibenerin aja sih, apalagi kalau kesalahan dari kita ya, yang pasti dia harus tanggung jawab. Tinggal dilayani aja kalau ada revisi atau dan lain-lain. Terus, apa saja tantangan umum dalam industri pengemasan custom seperti bisnis ini? Tantangannya paling di proses pengiriman ya. Kita proses pengiriman itu sama di pengemasan itu kita kan produknya ini berat tapi murah. Jadi kalau beli dikit kasihan customer-nya, kalau beli banyak ribet di ekspedisinya, dia memakan berat banget, jadi ongkos kirimnya akan besar. Bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan perminatan pelanggan atau tren industri? Tinggal diikuti aja sih sebenarnya. Ikutin alur ini. Iya, diikuti alurnya kayak untuk yang produk peminat untuk produk kita yang pasti pelan-pelan gitu. Misalkan yang size A udah nggak laku lagi nih saat ini, sekarang ganti ke size B, ya udah mau nggak mau harus ganti. Tapi gimana caranya kita tetap ngabisin stok size A dulu. Tapi kalau misalkan kayak penjualnya dulu kan kita jualan di offline aja ya. Nah sekarang kita harus mengikuti zaman, ada toko online, kita harus ikutin aja harus. Jangan katrok ya. Di mana Anda melihat bisnis dalam 5 tahun ke depan? Bisnis kami atau bisnis Menyatakan. ya bisa dikatakan harapannya sih mudah-mudahan, kita nggak tahu ya, kita nggak ada yang tahu, tapi mudah-mudahan sih usaha seperti ini bakal lasting ya ke depannya, insya Allah gitu. Dan semakin besar juga mungkin bisa semakin inovasi juga. Dari yang main polos-polos ini mungkin nanti kita bisa main kayak color yang lain, semoga bisa sewa gedung biar nggak di rumah. Ini gedung gudangnya mencar-mencar juga nih, kita sewa kecil-kecil, semoga bisa punya tempat yang besar. Anda menikmati dari pekerjaan yang paling aku nikmati pengemasan, iya, pengemasan percetakan. Itu sih repeat ordernya cepet sih kalau lagi ini, soalnya produknya kan sekali pakai buang terus basinya lama, asal nggak kena air
harga kertas itu juga bisa naik, bisa turun tergantung dolar gitu. Jadi bisa buat ada sisi nilai investasinya sedikit. Kalau kita saving barang itu suatu saat bisa naik harganya. Saran apa saja yang akan Anda berikan kepada seseorang yang mempertimbangkan dalam bisnis serupa? Bisnis serupa. Sama-sama sedikit. Pelajarin dulu produk knowledge-nya sama riset pasar. Sebenarnya coba mulai di beberapa ukuran dulu aja tuh, sedikit-sedikit gitu, nanti pasti laku. Sedikit-sedikit dulu ya. Iya, mulai dulu aja. Sedikit-sedikit riset pasar. Oke, itu aja yang mungkin wawancara yang bisa kita lakukan. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih banyak. Sama. Semoga makin lancar terus usaha Mbak Ayu dan sekeluarga, makin sukses, dan semoga apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari kelompok kami, harus diterima ya. Oke, makasih banyak, dan mungkin ini aja interview yang bisa kita sampaikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.